tadi kan sudah bahas soal tahapan-tahapan nih. Nah, kira-kira kalau Bawaslu kan pasti mengawasi jalannya pilkada. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran ini biasanya apa saja sih Mas pelanggaran di pilkada ini, tahapan ini? Ya, Bentuknya jadi seperti apa? salah satu tugasnya Bawaslu adalah melakukan penindakan ya, jika ada pelanggaran. Jadi ada beberapa jenis pelanggaran kalau di Bawaslu itu. Yang pertama itu ada pelanggaran administrasi. Terus yang kedua ada tindak pidana. Yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Dan yang keempat ada pelanggaran undang-undang lainnya. Oh, ya. Artinya yang yang jadi senjata Bawaslu ini tidak hanya undang-undang yang terkait pemilu juga. Betul ya. Betul sekali. Beberapa undang-undang yang lain juga ya. ada. Oh. Ya, jadi misalnya terkait kepala desa, perangkat desa itu kalau kalau nggak diatur di undang-undang tapi melanggar itu bisa pakai undang-undang desa kita. Oh, begitu. Ya. Berarti yang diawasi itu bukan hanya si calonnya saja ya? Sama perangkat-perangkatnya juga. Artinya sama kampanyenya, terus sama tim-timnya juga diawasi juga. Atau hanya melulu melekat di calonnya saja yang diawasi? Ya, kita mengawasi baik calon, pasangan calon ya. Terus pemilih juga, masyarakat, terus penyelenggara juga kita ngawasi. Termasuk KPU juga diawasi juga prosesnya. Betul. Oh, berarti saya sebagai pemilih, sebagai warga negara itu tetap juga diawasi ya oleh Bawaslu ya? Iya. Oke. Nah, kemarin kita sempat saat ngobrol nih, saat rasan-rasan kemarin bersama KPU itu kan salah satunya bahas soal kepala desa nih. Kan informasinya ada kepala desa yang akan nyalon begitu. Memang nggak boleh kepala desa ini mencalonkan diri begitu dalam pilkada. Iya, jadi kalau kita ngomong undang-undang ya, di undang-undang pilkada itu mengatakan warga negara itu berhak mencalonkan. Jadi siapapun berhak. Warga negara Indonesia itu berhak. Termasuk kepala desa. Kepala desa. Tapi di situ ada syarat-syarat. Kalau dia memang menjabat sebagai kepala desa, dia harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon. Artinya saat mendaftar, saya nggak popo. Ya, nggak masalah ya. Tapi catatan harus melepas jabatan itu dulu ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Harus mundur itu. Iya. Oke. Ataukah membawa surat pengunduran diri kalau daftar di KPU? Ya, jadi di situ dikatakan persyaratannya itu membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Berarti itu juga diawasi suratnya benar-benar ini asli atau tidak? Iya, kita awasi. Oke, nah itu soal kemarin ya, bahasan kemarin bahwa Kades ternyata boleh sebelum ditetapkan. Artinya begitu. Setelah ditetapkan baru dia harus mengundurkan diri. Nah, kalau pelanggaran lain, kalau biasanya nih yang agak rame dan viral menjelang hari H atau di hari tenang itu kan soal amplop gitu kan, serangan fajar. Nah, itu gimana sebenarnya aturannya? Boleh atau enggak sih sebenarnya? Jadi istilahnya kami itu politik uang. Politik uang. Iya. Atau biasanya money politik. Money politik. Itu sebenarnya nggak boleh. Jelas itu di aturan nggak boleh dan ada tindak pidananya itu. Kalau masuk pelanggaran pidana. Iya. Tapi kita kadang-kadang juga ada kesulitan ya ketika misalnya pembagian itu dalam bentuk misalnya sembako atau kalaupun uang ada kata-kata misalnya zakat atau apa ya misalnya itu untuk diberikan ke masyarakat itu juga kita tidak bisa melarang kalau itu misalnya bahasanya zakat tapi kita juga mengawasi kalau memang ada bentuk dukungannya. Misalnya ada gambar pasangan calon. Nah, itu kita bisa citra diri. Nah, iya betul. Jadi kalau ada amplop di dalamnya itu ada uangnya, terus kemudian ada foto diri salah satu calon lah, itu baru bisa ditindak ya? Ya, kita akan tindak, kita akan coba proses kalau memang ada bukti-buktinya ya. Rasa-rasa ngeri, ngopi dhisik, ben gak panas. Ono anggrek nang jero TV. Oke. Iya iku. Wayahe ngopi rek. Oke. Cakep. Ngopi dhisik rek. Soale iki rasan-rasan nduk warung ya. Saya biasanya rasan-rasan kan yo nduk warung ya iki ya. Ya oke. Kita ngopi. Kopine didukno dhisik. Begini. Nah, itu tadi informasi bahwa rek kalau kemudian ada politik uang, ada serangan fajar atau money politik itu ada pidananya. Nah, apa? Atau ancamannya apa ini?
untuk pidana? Itu pidananya bisa kurungan dan denda itu. Kurungan dan denda ya? Kalau melakukan itu politik. Sampai berapa bulan atau tahun itu ancamannya? Lah itu kalau di Undang-Undang Pilkada itu ada ancamannya 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun politik. Luar biasa. Mas, kalau kemarin pilkada lalu ada sampai yang dipidana, Mas, atau Ya. pelanggaran pidana ini? Kalau pilkada yang lalu Bawaslu pernah menangani tindak pidana terkait dengan perusakan alat peraga kampanye. Perusakan alat peraga kampanye. Apa itu, Mas, alat peraga itu? Iya, jadi alat peraga kampanye itu biasanya gambarnya pasangan calon, ya. Berupa banner Berupa itu biasa. banner, baliho, spanduk itu kan di pilkada yang lalu ada yang ngambil. Dicuri maksudnya? Iya, diambil. Oh, itu diambil. enggak. Ya. Itu juga kita pernah menangani itu. Nah, kalau tindak pidana, Bawaslu punya yang namanya Sentra Gakumdu. Sentra Penegakan Gakumdu. Iya, Iya, hukum iya. terpadu. Di situ ada unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. APH ya, aparat Iya, penegak hukumnya. betul. Jadi dibahas di situ, nanti setelah kita putuskan bahwa itu ada dugaan pidananya, maka nanti direkomendasikan ke kepolisian untuk penyidikan. Oh, artinya Gakumdu ini wadah untuk menggodok. Iya, betul. Apakah ini mengandung unsur tindak pidana Iya, atau tidak? iya. Kalau ada, maka ini diserahkan kepada Kepolisian untuk Iya. menindaklanjuti. Lanjuti, ya. Nah, saat yang pilkada kemarin itu yang perusakan APK Iya, itu alat peraga. sampai kemudian diproses hukum nggak? Iya, jadi setelah disidik polisi, lalu ada tuntutan dari kejaksaan ya, terus disidangkan di pengadilan. Oh, sampai sidang Iya. akhirnya ya. Waktu Dan itu vonisnya diputus, apa? ya, Sudah diputus, vonis berarti Iya. ya? Putusannya 1 bulan kurungan. 1 bulan kurungan. Nah, rek iki informasi ojo ngawur rek. Nanti kalau sudah mulai pilkada, sudah mulai ada gambar-gambar, tanganmu gladik biasa ya. Ojo mau jukui rek, ojo mau jukui mau kayak kemul. Nah, iku. bahaya. Enggak, gak digawe kemul biasa. Banner sing gede-gede, Oh. ya. Biasa dijokoki ge tutup warung. Ya, ayo, Biasa biasa itu. ngawur tambah niki ya. Aja dijoko lho yo. Engko digawe tutup nggo ngarep kene. Oh, dan kayak tutup kurungan PT ya. Ya, jangan sampai. Mas, nah ini tadi kan soal pelanggaran. Nah, untuk mencegah adanya pelanggaran nih, gimana pencegahannya? Ya, jadi kalau yang kita lakukan tentang pencegahan itu, yang pertama kita melakukan sosialisasi. Oke, sosialisasi ya. Yang kedua kita biasanya mengeluarkan surat himbauan-himbauan. Jadi selain sosialisasi kita juga melakukan surat himbauan-himbauan. Nah, biasanya sosialisasi atau himbauan ini biasanya disampaikan Bawaslu melalui media apa saja? Nah, kalau sosialisasi kita yang pertama lakukan adalah tatap muka biasanya. Oh, tatap muka. Iya, pertemuan tatap muka ya. Terus kita juga sosialisasi dalam bentuk baliho juga kita lakukan, spanduk dan baliho. Gitu. Jadi sosialisasi yang kita lakukan begitu. Mas, tadi kan Mas David kan bahas soal fungsi pengawasan partisipatif kan Iya. seperti itu. Lah, ini kalau ada warga nih yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran tersebut, melapornya di mana, Mas? Ya. Jadi sekali lagi ya, saya lebih senang kalau ada masyarakat melaporkan. Oke. Tapi memang ketika melaporkan ada beberapa konsekuensi ya. Ya. Jadi misalnya kalau pidana nanti dijadikan saksi. Oh. Jadi kalau iya, nggak iya, mau iya, ribet, nah masalah kita cukup diinformasikan saja kalau ada dugaan pelanggaran. Iya. Nanti kita tindak lanjuti oleh jajaran kita sebagai temuan nanti, dan kita akan proses. Artinya bila ada masyarakat yang menemukan sesuatu nih, ya kan, yang diduga pelanggaran, itu ingin menyampaikan bener. Kadang-kadang kan wedi ya, Iya, Pak. ada Waduh, ketakutan. engko wedi dan sebagainya. Ini berarti Bawaslu ini menjamin bahwa intinya ya, kerahasiaan identitas dan sebagainya ini bisa ya untuk dijamin itu ya. Iya, jadi kita sebenarnya juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi untuk keamanan sebenarnya dijamin, tapi barangkali masyarakat belum berani ya. Ya, Itu ya. nggak masalah, kita cukup diinformasikan saja, nanti biar kita yang tindak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi